Frozen Frontier Part 9. Han Feng menjelaskan ulang semua yang si Loli maksudkan. Pertama, mereka akan melemparkan berbagai makanan dan persediaan untuk menciptakan kekacauan di antara para prajurit. Setelah itu, Han Feng akan menerobos para tentara menggunakan mobil, menyelamatkan Li Zhenghao dan membawa mereka semua melarikan diri. Itu adalah ide yang bagus. Mereka hanya heran bagaimana bisa Han Feng mengerti semua kata-kata aneh si Loli. Saat itu, si Loli menyuruh mereka semua untuk mulai bergerak sesuai mata kejahatan Raja Kegelapan. Han Feng bilang terlepas dari rencananya, apakah para tentara itu akan tertarik dengan barang-barang yang akan mereka lemparkan, dan di mana juga mereka akan mendapatkan mobil. Si Loli bilang kalau dia memungut besi buah sebelumnya. Saat dikeluarkan, rupanya itu bukan mobil, melainkan sebuah bulldozer. Tapi benda ini memang terasa sangat bagus untuk dikendarai. Han Feng lalu keluar dan menyeret semua tentara itu. Saat itu si komandan menyuruh si gendut untuk menahan bulldozer. Si gendut mengerahkan seluruh kekuatannya. Han Feng di belakang kemudi berpikir untuk orang itu beradu kekuatan dengan sebuah mesin. Apa dia sudah gila? Meski sempat tertahan oleh si gendut, pada akhirnya tentu bulldozer itu yang menang dan menggulingkan si gendut. Saat itu si komandan mengancam Han Feng dengan menodongkan senjata pada Li Zhenghao. Tapi Han Feng berkata kalau dia tidak bisa mendengarnya dan terus bergerak maju dengan bulldozernya. Melihat itu, mau tidak mau si komandan harus menghindar terjangan bulldozer. Sementara Li Zhenghao terbawa dengan semua salju itu. Saat itu Li Zhenghao menyadari kalau bagian bulldozer itu terasa lembut, mungkin supaya hal itu tidak menyakitinya. Di atas, Han Feng berteriak untuk Li Zhenghao berpegangan dengan erat karena dia akan sedikit mengebut. Han Feng terus melaju sampai pada bangunan terdekat. Di sana terlihat rekan-rekannya yang sebelumnya sudah menunggu. Mereka melompat menaiki bulldozer itu saat tiba-tiba mereka dihujani oleh tembakan dari para tentara yang berhasil menyusul mereka dengan mobil. Mereka terus menembak dengan gencar. Si komandan juga menyuruh bawahannya untuk segera mengejar dan jangan sampai kehilangan mereka. Tapi saat itu salju menumpuk terlalu lebat dan mereka tidak bisa mengikuti lagi. Si kapten berpikir dari mana mereka bisa mendapatkan bulldozer itu. Bahkan base mereka saja hanya punya beberapa. Tapi saat itu si tentara bilang kalau bulldozer itu sepertinya milik mereka. Mengetahui itu, si kapten menjadi semakin marah. Dia memerintahkan apapun yang terjadi terus ikuti jejak mereka. Saat tiba-tiba entah dari mana datangnya mobil mereka dihujani oleh tangki gas dan berbagai barang-barang yang langsung menghancurkan mobil mereka. Selain itu, jalan yang mereka lalui juga dihalangi oleh banyak barang-barang yang tiba-tiba saja muncul. Seperti yang sudah diduga, itu semua ulah si Loli Chunibyo. Bulldozer itu terus melaju membelah salju di tengah keheningan malam. Mereka semua berkumpul di dalam bulldozer itu. Saat itu Suster Jin bertanya kemana mereka akan pergi. Saat tiba-tiba bulldozer mereka berhenti. Han Feng lalu bertanya apakah si Loli punya minyak. Yang si Loli jawab iya dengan sangat percaya diri. Tapi senyum mereka lenyap saat melihat minyak apa yang dimaksud si Loli. Padahal yang Han Feng maksudkan adalah minyak untuk mobil dan bukan minyak goreng. Saat itu Han Feng menyuruh si Loli untuk mengeluarkan minyak bensin yang sebelumnya dia suruh untuk simpan. Saat si Loli mencoba mengeluarkannya, tidak terjadi apapun. Dia bilang sepertinya benda itu tidak sengaja terbuang bersamaan dengan barang-barang lain sebelumnya. Mendengar itu, mereka semua terlihat kaget. Bensin yang bernilai selama 1 tahun yang Han Feng kumpulkan dengan susah payah itu dibuang oleh si Loli. Han Feng benar-benar tidak bisa percaya. Tapi si Loli bilang kalau dia masih punya sedikit natural gas bersamanya. Han Feng malah bilang kalau dia akan memanggil si Loli ayah kalau dia emang bisa menyalakan bulldozer ini dengan itu. Si Loli menunjukkan kalau barang ini juga masih dia simpan. Itu adalah barang-barang yang sebelumnya gagal Han Feng kembangkan. Dia berpikir apa yang bisa dilakukan dengan sampah ini. Saat tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tanaman yang berubah menjadi sesuatu yang terlihat seperti arang itu mudah terbakar. Jadi apakah daging yang berubah jadi cairan menjijikan itu juga bisa terbakar?
Dia lalu menyuruh si Loli untuk mengeluarkan ember dan daging. Saat itu Han Feng merubah daging itu dan sengaja membuat prosesnya gagal yang mengubahnya menjadi cairan hitam menjijikan. Melihat itu mereka semua bertanya apa yang Han Feng buat. Itu benar-benar sangat bau. Han Feng bilang kalau ini sebuah percobaan kecil. Saat itu Han Feng membakar sedikit cairan hitam itu dan seperti yang diduga benda itu langsung terbakar. Melihat hal itu, Li Zhenghao bertanya apakah Han Feng akan menggunakan benda itu sebagai pengganti bensin. Yang Han Feng benarkan, mereka tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, mereka harus turun dari bulldozer itu dan berjalan kaki. Setelah memasukkan cairan itu, benar saja bulldozer itu kembali menyala. Sementara Li Zhenghao kaget melihat kalau hal itu benar-benar bekerja dan berpikir rahasia apalagi yang Han Feng sembunyikan. Bulldozer itu kembali melaju membelah salju yang tebal. Saat itu si Loli bertanya apakah Suster Jin mau memakan camilan dan memberikannya banyak pilihan. Melihat itu Li Zhenghao bertanya sebenarnya berapa banyak yang dia simpan di sana. Saat tiba-tiba dia ingat kasus soal supermarket yang kerampokan. Sementara si Loli hanya nyengir tidak bersalah. Saat itu Han Feng memberitahu mereka kalau setelah bukit di depannya adalah villa yang dia sebutkan sebelumnya. Ketika Han Feng akan terus maju mendaki bukit yang ada di depannya dengan bulldozer, tiba-tiba mesinnya meledak karena sepertinya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya mau tidak mau mereka berjalan untuk mendaki bukit itu. Di perjalanan ke sana mereka juga bertemu perampok yang Han Feng lepaskan sebelumnya sudah membeku. Setelah melewati dinginnya salju, akhirnya mereka sampai ke dalam villa itu. Mereka benar-benar sudah tidak tahan menahan hawa dingin yang mematikan itu. Beberapa saat kemudian, mereka bisa merasa hidup lagi setelah menghangatkan diri di depan perapian berbalutkan selimut tebal. Li Zhenghao bilang villa tempat ini berada sangat bagus. Angin membuat salju menumpuk di bawah bukit. Jadi di atasnya tidak terlalu banyak yang menumpuk. Dan rumah-rumah juga tidak akan tenggelam oleh salju. Selain itu tempat ini juga cukup sulit untuk didaki dan lumayan mudah untuk dijaga karena mereka ada di atas. Saat Li Zhenghao bertanya apa mereka berencana menggunakan tempat ini sebagai markas, mereka sudah sibuk membuat tempat nyaman untuk menghangatkan diri. Lalu mengatur tata letak barang-barang yang sudah sangat jelas kalau mereka memang akan menjadikan tempat ini markas utama tanpa perlu menjawab pertanyaan Li Zhenghao. Di ruangan belakang villa, Han Feng tidak menyangka kalau si Loli akan membuang generator mereka bersama dengan bensinnya. Untungnya tempat ini punya generator mereka sendiri. Kalau tidak mereka akan benar-benar terkena masalah. Setelah beberapa saat, akhirnya listrik menyala. Saat Han Feng kembali dan mengajak untuk makan bersama, si Loli bilang kalau dia ingin mandi lebih dulu. Jadi ajarkan dia cara menggunakan water heater. Mendengar kata mandi, Suster Jin terlihat sangat senang. Dia bilang dia bukannya sangat tertarik dengan mandi, tapi itu sudah cukup lama sejak terakhir kali dia mandi karena badai salju. Jadi mendengar hal itu, otak si Han Feng malah mulai traveling. Dia kemudian bilang kalau dia akan menyiapkannya untuk mereka. Saat Han Feng dan si Loli memeriksa kamar mandi, seperti yang diduga, tempat itu juga dipenuhi oleh salju. Pipa airnya juga membeku dan water heater yang ada di sana juga sudah rusak. Tapi selama ada bathtub, maka ini masih bisa digunakan. Setelah membersihkan tempat itu dan memasang banyak pemanas, Han Feng menumpuk salju yang ada di ruangan itu ke dalam bathtub. Dia berencana untuk mencairkan salju itu dan menjadikannya air untuk mandi. Selain itu, mereka juga menggunakan heating rod untuk mempercepat pemanasan air. Meski begitu, prosesnya tetap saja sangat lambat. Saat Han Feng memeriksa dengan mencelupkan tangannya ke dalam air, tiba-tiba dia merasakan aliran listrik dan langsung menarik tangannya dengan refleks. Dan saat itu terjadi, terlihat kilatan cahaya merah. Han Feng berpikir apa yang baru saja terjadi. Belum hilang kebingungannya, si Loli tiba-tiba bilang kalau sekarang airnya sudah jadi lebih hangat. Mendengarnya, Han Feng berpikir kalau jangan-jangan cahaya merah barusan juga punya efek khusus. Setelah beberapa saat, tempat mandi air hangat pun siap. Suster Jin dengan semangat langsung menanggalkan pakaiannya. Saat itu si Loli yang ternyata bernama Siu Siu itu mengeluarkan berbagai perawatan tubuh yang dia simpan. Mereka merasa kalau ini benar-benar sangat nyaman. Saat itu Suster Jin memuji Siu Siu yang kecil dan imut tapi bisa diandalkan.
Tapi Xiu Xiu bilang kecil-kecil begini dia sudah 21 tahun. Saat mendengarnya, Suster Jin langsung bangkit dan terlihat sangat kaget. Xiu Xiu bilang kalau kekuatan Raja Kejahatan membuatnya tampak awet muda. Sementara itu tanpa mereka tahu si Han Feng sedang menguping di luar. Dia sendiri tampak kaget saat tahu kalau Xiu Xiu ini berusia 21 tahun. Saat tiba-tiba muncul Li Zili yang bertanya apa yang sedang Han Feng lakukan. Apa Han Feng sedang mengintip? Tapi Han Feng beralasan kalau dia hanya sedang lewat. Saat itu Li Zili bilang kalau pria sejati tidak mengintip, tapi melihat secara terang-terangan dan berniat untuk menunjukkannya, yang langsung ditahan oleh Han Feng dan mengajaknya untuk main game saja. Mereka bermain video games di ruang tamu. Li Zhenghao di belakang tidak bisa berkata apapun karena mereka bermain game dalam situasi seperti ini. Han Feng beralasan kalau mereka akan tinggal di sana cukup lama. Kalau tidak mencari hiburan, mereka akan bosan sampai mati. Han Feng lalu bertanya pada Li Zhenghao apakah dia akan tinggal di sana atau pergi mencari anak buahnya. Saat itu Li Zhenghao menatapnya dengan tajam. Han Feng melanjutkan kalau dia tahu latar belakang Li Zhenghao itu tidak biasa. Tapi Han Feng hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Selama dia tidak menyeret mereka ke dalam masalah, Li Zhenghao boleh tinggal di sana selama yang dia mau. Saat itu Li Zhenghao bilang dia akan memberitahu Han Feng soal siapa dia sebenarnya. Tapi Han Feng segera menghentikan hal itu. Dia tidak ingin tahu siapa Li Zhenghao. Dia kan sudah bilang kalau dia tidak ingin terlibat dalam masalah. Setelah saling pandang beberapa saat, akhirnya Li Zhenghao menyerah dan membiarkannya saja. Dia bilang saat nanti tangannya sudah membaik, dia akan pergi. Saat tiba-tiba Suster Jin dan Xiu Xiu datang setelah selesai mandi. Dia bertanya apa Han Feng dan Li Zili juga akan mandi. Mendengar itu Li Zili terlihat bersemangat dan mengajak Han Feng untuk mandi bersama. Meski Han Feng bilang dia tidak mau mandi dengan seorang pria, pada akhirnya mereka tetap berbagi pemandian. Selesai mandi, mereka makan-makan dengan puas dan akhirnya beristirahat dengan tenang. Dan untuk beberapa hari selanjutnya, Han Feng memperkuat dinding, atap, dan pagar tempat itu. Untuk bagian lantai atas, mereka merenovasinya jadi sebuah sauna, sekalian menjadikan tempat itu untuk pemantauan. Saat itu Han Feng melihat seseorang yang mendaki ke arah mereka, dan setelah diselamatkan, Li Zili mengenali orang itu. Dia adalah Brother Xiang yang bekerja untuk Direktur Liu, dan Han Feng juga pernah bertemu dia sebelumnya. Saat itu Brother Xiang akhirnya tersadar. Dia sangat kaget melihat si mulut besar Li Zili dan juga pria yang sebelumnya pernah membeli senjata. Saat ditanya apa yang terjadi, Brother Xiang menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu markas mereka disergap oleh para tentara. Direktur Liu mengikuti saran Han Feng dan menyetok persediaan yang cukup banyak sebelumnya. Persediaan itu cukup banyak tidak hanya untuk mereka, bahkan untuk menolong penduduk lainnya. Tapi beberapa hari yang lalu, sekelompok tentara datang dan mereka bukan hanya mengambil makanan, tapi juga membunuh penduduk. Untuk melindungi penduduk, Direktur Liu mengajak mereka untuk melawan, dan banyak yang berakhir celaka dan tewas. Sedangkan Direktur Liu tertembak di kaki dan ditangkap oleh para tentara. Pada akhirnya yang lain tertekan dan setuju untuk bertemu lagi di lokasi di mana persediaan disimpan. Dan lokasi itu ada di salah satu villa di sana. Han Feng berpikir tidak heran dia berjalan kaki di bukit. Rupanya dia memang berencana bertemu rekan-rekannya di sana. Saat itu Li Zili bertanya apakah Direktur Liu masih hidup. Yang Brother Xiang jawab kalau itu sangat mungkin. Mereka jelas-jelas ingin menangkapnya hidup-hidup. Mendengar itu, Li Zili terlihat cukup lega. Dia bilang kalau itu bukan karena Direktur Liu, dia mungkin sudah lama mati. Saat itu Li Zili langsung mengajak Brother Xiang untuk menyelamatkan Direktur Liu. Tapi Xiang menahannya dan bilang apa Li Zili sudah gila. Apa dia tahu berapa banyak orang yang mereka punya, dan bagaimana mungkin mereka bisa melawan serangan senjata. Kalau hanya dengan mereka berdua, itu sangat tidak mungkin untuk menyelamatkan Direktur Liu. Tapi meski sudah mendengar itu, Li Zili tidak gentar. Malah dia bilang selama masih ada harapan, mereka pasti bisa menyelamatkannya. Saat tiba-tiba Li Zhenghao bertanya, apa Direktur Liu yang mereka bicarakan ini dari grup relawan pemberontak? Mendengar itu, Li Zili bertanya, apa Li Zhenghao mengenalnya?
Rupanya saat Li Zhenghao masih bertarung di arena tinju bawah tanah, Direktur Liu lah orang yang membayar tebusannya dan membawanya keluar, memberikannya kebebasan. Jadi kalau mereka mau menyelamatkannya, maka Li Zhenghao akan bergabung. Dia juga masih punya beberapa rekan di kota. Dia akan memanggil mereka untuk membantu. Saat itu Xiang baru menyadari kalau yang berdiri di depannya adalah si anjing gila arena tinju. Saat mendengar julukan itu, Han Feng tidak bisa menahan tawanya, sementara Li Zhenghao berusaha untuk tetap cool. Dia lalu bilang namanya adalah Li Zhenghao, jadi berhenti memanggilnya dengan nama panggilan itu. Saat itu Han Feng berpikir apakah Direktur Liu ini benar-benar orang yang baik sampai-sampai mereka bersatu untuk menolongnya. Kalau Han Feng tidak bergabung, maka dia akan terlihat buruk. Tapi hal ini terlalu berbahaya, hidupnya masih lebih penting. Dia lalu bilang kalau saat ini hidupnya juga sedang diincar, jadi dia tidak akan ikut. Tapi dia akan memberikan mereka suplai untuk membantu. Han Feng lalu menarik Li Zili dan Li Zhenghao. Dia harus mengingatkan mereka untuk merahasiakan keberadaan dirinya dan Xiu Xiu. Han Feng tidak memberikannya makanan yang terlalu mewah, karena nanti dia bisa curiga. Setelah itu Han Feng menyiapkan tempat tidur untuk Xiang beristirahat. Dan setelah itu barulah persiapan yang sebenarnya untuk menyelamatkan Direktur Liu. Saat itu Han Feng bilang dia mengerti kalau Xiang butuh senjata dan makanan. Tapi kenapa juga dia mengambil banyak rokok? Rupanya di luar uang sudah tidak lagi berguna. Jadi kelompok besar menggunakan pertukaran persediaan. Dan rokok adalah alat tukar mata uang yang kuat. Selesai bersiap, mereka berjalan pergi. Saat itu Xiang bilang kalau kelompok pemberontakan mereka pasti akan membayar kebaikan ini pada Han Feng dan istrinya. Begitu mereka pergi, Suster Jin bertanya apa Han Feng sudah punya istri. Yang Han Feng jawab belum. Tapi lalu siapa yang Xiang bilang sebagai istri Han Feng? Xiu Xiu menyela dan bilang kalau tentu yang dimaksud adalah Suster Jin. Mendengar itu, Suster Jin langsung terlihat malu-malu dan bilang itu salah paham. Harusnya Han Feng menjelaskannya. Setelah kejadian itu, untuk memperkuat keamanan, Han Feng memasang kamera di sepanjang perjalanan menuju bukit. Dia juga memasang beberapa di sekitar villa untuk mengawasi bagian luar dan kembali pada kehidupan sehari-hari mereka sampai pada hari di mana mimpi buruk itu datang. Saat itu Suster Jin datang dengan wajah yang putus asa sambil membawa pisau. Dia bilang kalau Xiu Xiu sudah. Begitu sampai di dapur, Han Feng terlihat gemetaran saat mengetahui kalau itu adalah sawit terakhir yang mereka punya. Ini benar-benar sebuah mimpi buruk. Saat ditanya berapa banyak lagi buah dan sayur yang Xiu Xiu punya, dia menjawab masih banyak. Tapi aslinya hanya 3 troli. Itu pun salah satu troli hanya berisi mentimun. Saat itu Han Feng berpikir kalau mereka menggunakan persediaan makanan tanpa menumbuhkannya lagi. Kalau seperti ini mereka akan segera kehabisan. Tapi masalahnya Han Feng hanya bisa memproduksi ulang kacang kedelai, gandum, brokoli, dan daging. Selain itu sisanya berakhir kegagalan. Saat ini mereka hanya punya 1 lagi sawi. Jadi mereka harus menemukan cara untuk memproduksi lebih banyak. Saat itu Han Feng duduk dan bersiap untuk mencoba memproduksi sayur-sayuran itu. Tapi seperti yang diduga semuanya berakhir kegagalan. Pada akhirnya Han Feng benar-benar frustasi. Saat ditanya apa dia baik-baik saja, Han Feng berteriak dan bilang selanjutnya mereka nggak akan bisa makan sayuran. Mereka benar-benar akan berakhir. Xiu Xiu datang dan malah menawarkan Han Feng untuk makan mentimun. Dan mereka juga nggak akan mati kalau nggak makan sayuran. Mereka tinggal mengganti manfaatnya dengan vitamin. Suster Jin lalu bertanya bagaimana kalau mereka menanam tanaman mereka sendiri. Tapi Han Feng berkata kalau di luar sangat dingin, bagaimana mereka bisa menumbuhkannya? Suster Jin bilang dia menanam sayuran di balkon apartemennya. Jadi selama ada cukup cahaya dan temperatur yang pas, mereka bisa menumbuhkannya di dalam. Mereka membutuhkan rak untuk tanaman dan pupuk. Selain itu, mereka juga butuh cahaya LED untuk memberikan cahaya yang cukup. Saat tiba-tiba Xiu Xiu bertanya di mana mereka akan mendapatkan semua benda-benda itu. Kali ini mereka berdua terlihat kaget dan bertanya apa Xiu Xiu tidak memilikinya. Beberapa saat kemudian Han Feng dan Suster Jin berdiri di luar sambil masing-masing memegang skop.
Mereka mencoba untuk menggali tanah, tapi sayangnya tanah itu sudah terlalu beku dan mengeras. Suster Jin tidak mau menyerah dan mencoba untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi malah berakhir dengan sekop yang patah dan hampir mengeksekusi Han Feng. Han Feng lalu bilang kalau saat ini di luar terlalu dingin, jadi sebaiknya mereka kembali dulu ke dalam dan memikirkan sesuatu. Begitu masuk, mereka bertanya apa Xiu Xiu berhasil melakukan tugasnya. Di sana terlihat banyak botol dan galon bekas berserakan. Rupanya Xiu Xiu ditugaskan untuk membuat pot plastik dari bahan bekas. Melihat mereka yang sudah kembali, Xiu Xiu bertanya di manakah tanah yang seharusnya mereka gali. Han Feng beralasan kalau tanahnya terlalu beku dan keras, jadi tidak bisa digali sama sekali. Saat itu Xiu Xiu menyarankan menggunakan heating rod seperti saat mereka memanaskan air untuk mandi. Tapi Han Feng bilang kalau mereka tidak bisa langsung memasukkan heating rod pada tanah yang beku. Saat itu Suster Jin berkata andai saja ada cara untuk bisa secara langsung mencairkan es. Mendengar itu, Xiu Xiu langsung menyuruh sang apostel untuk menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Mendengar itu, Han Feng teringat kembali apa yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya, saat Han Feng berusaha memanaskan air, cahaya merah muncul dan entah bagaimana air itu langsung panas dengan cepat. Jadi kalau dia bisa mengerti cara kerjanya, dia bisa mencairkan tanah yang beku di luar. Tapi setelah 20 menit berlalu, tidak ada apapun yang terjadi. Han Feng kembali mengingat-ingat apa yang terjadi saat itu dan berpikir mungkinkah karena aliran listriknya. Han Feng lalu bertanya apa Xiu Xiu punya benda yang bisa menyetrum. Xiu Xiu lalu mengeluarkan sebuah colokan dan menyuruh Han Feng untuk memasukkan jarinya pada colokan listrik bertegangan tinggi ini. Mendengar itu, Han Feng langsung protes kalau dia tidak sedang berusaha untuk mati. Xiu Xiu kembali mengeluarkan sebuah baton listrik dengan tegangan rendah. Han Feng lalu menyalakan baton itu dan menggabungkannya dengan cahaya merah. Dan benar saja dia bisa langsung merasakan air itu berubah hangat. Setelah memastikan, Han Feng pergi keluar untuk langsung mencobanya. Meskipun dia belum sepenuhnya mengerti cara kerjanya, tapi dia akan mencobanya lebih dulu. Begitu cahaya merah dan listrik itu bergabung, tanah beku yang Han Feng sentuh langsung mencair, menunjukkan tanah yang ada di bawahnya. Mereka lalu mengisi semua pot buatan itu dengan tanah. Selain itu, Xiu Xiu juga punya banyak benih. Saat Han Feng bilang dia akan menanam semuanya, Suster Jin menghentikannya dan bilang kalau suhu di dalam rumah itu tidak terlalu tinggi. Dia lalu memilih beberapa tanaman yang tidak memerlukan suhu tinggi. Mereka lalu memindahkan tanaman-tanaman itu ke dalam ruangan yang ada di basement dengan pemanas di setiap sudutnya. Saat itu Suster Jin bilang dia tidak yakin apakah suhu di ruangan ini sudah cukup. Dia takut karena hal itu benih tidak akan berkecambah. Han Feng bergabung dengan Suster Jin dan bilang dia akan mencoba menumbuhkan benih itu dengan cahaya hijaunya. Dan setelah mencoba beberapa saat, benih itu pun tumbuh. Han Feng lalu mencoba pada semuanya dan berhasil menumbuhkan bibit tanaman itu. Tapi hanya dalam beberapa hari, benih itu mati karena kedinginan. Bahkan dengan 4 pemanas di setiap sudut, suhu di ruangan itu tetap 10 derajat. Mereka perlu memikirkan cara untuk menaikkan suhunya. Han Feng menyarankan untuk menambah lagi 2 pemanas. Tapi ada batas sendiri tentang seberapa jauh pemanas bisa berfungsi menghangatkan tempat itu. Han Feng berpikir kalau begitu bagaimana jika mereka menggali lagi sebuah ruangan di bawah basement. Mendengar itu, Suster Jin terlihat bersemangat dan bilang dia percaya diri dengan kekuatannya. Tapi sebelum itu, biarkan Han Feng mencoba untuk melakukan beberapa percobaan dengan cahayanya. Dia tahu kalau cahaya hijau dan merah tidak berguna pada batu. Dan cahaya ungu membuat teksturnya lembek. Batu yang lembek itu terlihat seperti lumpur, tapi masih sekeras batu. Jadi Han Feng menata ulang urutannya dan menggabungkan ketiganya dan mengubah tempo dari energi yang dikeluarkan, tapi semuanya berakhir kegagalan. Untuk tanaman, meskipun gagal, mereka akan berubah jadi sesuatu yang keras, dan untuk daging akan berubah jadi sesuatu yang cair. Sedangkan batu, kalaupun gagal, dia tidak berubah menjadi bentuk yang lain. Beberapa hari kemudian, Han Feng terus mengalami kegagalan dan menghantamkan cahaya merah di tangannya pada batu yang dia genggam. Dan secara mengejutkan, batu itu hancur lebur.
Han Feng tidak menyangka kalau intensitas cahaya merah ditambahkan, dia bisa menghancurkan batu seperti ini. Dan dengan begitu, Han Feng memulai pekerjaan menghancurkannya. Dengan satu kali pengaplikasian, muncul lubang yang lumayan dalam. Tapi hal itu langsung membuat Han Feng kelelahan. Dia tidak tahu berapa lama dia akan bertahan. Han Feng bertugas untuk menggali dan Suster Jin bertugas membuang tanah yang digali. Dan 1 minggu kemudian mereka berhasil membuat basement di bawah basement. Mereka menggali basement baru itu seluas 20 meter persegi. Dan setelah beberapa penyesuaian, greenhouse bawah tanah mereka pun siap. Han Feng berpikir kalau selanjutnya adalah bagian favoritnya dalam beberapa hari terakhir, yaitu menaiki tangga di bawah Suster Jin. Si Han Feng ini kagak tobat-tobat lu, Feng. Sebelumnya metong karena bucin dan bulol, sekarang masih mau terbutakan karena cewek. Aduh, hai. Sambil memanjat, Suster Jin bilang kalau tanaman-tanaman itu akan siap dipanen dalam waktu 2 bulan. Han Feng ingat kalau itu sudah 2 minggu sejak mereka memutuskan menanam sayuran sendiri. Dan persediaan sayuran mereka sudah lama habis. Jadi selama 4 hari ini mereka hanya makan brokoli. Memikirkan kalau dia harus terus makan brokoli selama 2 bulan lamanya, Han Feng berpikir dia tidak akan bisa bertahan. Han Feng berpikir kalau dia bisa menumbuhkan benih itu dan memperbanyak brokoli, mungkin dia juga bisa mempercepat pertumbuhan sayuran itu dengan cahaya hijaunya. Saat itu Suster Jin mengajak Han Feng untuk menanam juga kacang kedelai. Mereka mungkin bisa memakan itu dalam waktu 3 hari. Saat tiba-tiba pijakan Suster Jin terpleset membuat dirinya jatuh tepat mengenai wajah Han Feng. Ya sakit mah sakit ya Feng, tapi rezeki mah kagak bisa ditolak ya. Begitu sampai di atas, Suster Jin tidak henti-hentinya meminta maaf meski Han Feng bilang dia baik-baik saja. Suster Jin melihat kalau Han Feng sampai mimisan, tapi Han Feng tetap kekeh kalau dia tidak apa-apa. Begitu sampai di ruang tamu, mereka heran karena ruangannya yang gelap. Saat itu di sana terlihat banyak lilin dan siu-siu yang seperti sedang melakukan upacara pemanggilan. Han Feng menghampirinya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Siu-siu menjelaskan kalau Evil Eye sudah kehilangan fungsinya dan mencoba untuk memanggilnya lagi. Tapi rupanya itu hanya CCTV yang tidak berfungsi. Di area villa di lereng bukit ini, satu sisi adalah jurang dan satu sisi adalah satu-satunya jalan menuju bukit. Jadi selama mereka bisa memasang CCTV di jalan itu, mereka bisa memantau pergerakan orang-orang yang mencoba mendekati villa. Masalahnya adalah kerusakan CCTV yang sering terjadi karena badai salju. Saat tiba-tiba Han Feng mendengar suara ledakan dari kejauhan, tapi mereka tidak terlalu memusingkan hal itu. Keesokan harinya, Han Feng sudah tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di bukit saat itu. Bagaimanapun juga fokusnya sedang tertuju pada tanaman di bawah basement. Saat Han Feng mencoba mempercepat pertumbuhannya, tanaman itu malah berakhir kegagalan. Tapi Han Feng tidak mau menyerah dan terus mencoba. 30 menit berlalu dan sudah banyak tanaman yang dikorbankan. Semua tanaman yang bersentuhan langsung dengan cahaya hijau berakhir mati, tapi yang tidak dia sentuh malah tumbuh dengan subur. Dia berpikir mungkinkah cahaya hijau yang lemah dan tidak bersentuhan secara langsung yang mempercepat pertumbuhannya. Dan tebakan Han Feng terbukti. Setelah terpapar cahaya hijau selama 30 menit, tanaman-tanaman itu tidak mati. Dia tidak bisa mempercepat pertumbuhan tanaman itu dalam sekali coba. Jadi dia hanya bisa mendatangi tempat itu setiap hari untuk memberikan mereka cahaya hijau. Dan hanya dengan begitu 5 hari berlalu, tanaman-tanaman itu tumbuh dengan suburnya. Meskipun beberapa bentuknya agak aneh, tapi mereka tetap tumbuh subur. Tapi yang paling parah dari semuanya adalah kol yang tumbuhnya hampir melebihi orang dewasa. Tapi selama itu bisa dimakan, maka itu tidak masalah. Hari itu mereka menikmati pesta makan sayuran. Saat itu di meja masih tersisa 2 mangkuk besar sawi putih. Tapi Han Feng dan Siu-Siu sudah tidak mau memakannya lagi. Dia lalu ingat kalau Li Zili ada di sana, dia pasti bisa menghabiskannya sendirian. Itu sudah 2 minggu sejak mereka pergi, dan makanan yang mereka bawa sebelumnya saat ini pasti sudah habis. Han Feng hanya berharap kalau mereka baik-baik saja.
Saat tiba-tiba dari luar terdengar ledakan lagi. Itu sudah hari ke-6 sejak ledakan-ledakan itu terdengar. Tapi Han Feng tidak peduli. Apapun yang terjadi di luar itu bukan urusan mereka. Lagi pula itu hanya terjadi 1 hari sekali. Itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Tapi 3 hari kemudian ledakan-ledakan itu semakin sering dan semakin dekat. Kali ini Han Feng baru benar-benar merasa kesal. Ini sudah yang ke-10 kalinya hari ini. Akhirnya dia memutuskan untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi. Han Feng berdiri di atas dan memeriksa dengan teropongnya. Terlihat ledakan-ledakan itu terus terjadi silih berganti. Dilihat dari jaraknya, ledakan itu semakin mendekati villa tempat Han Feng berada. Dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang menyebabkan ledakan-ledakan itu. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh, kalau orang itu terus meledakkan jalan ke sana, maka itu akan cukup merepotkan. Han Feng bahkan tidak tahu apakah villa itu akan kuat menahan ledakan atau tidak. Tapi kalau dilihat-lihat, temboknya memang sedikit lebih rendah dan lebih tipis. Jadi Han Feng memutuskan untuk memperkuatnya lagi. Han Feng memberitahukan hal itu pada Suster Jin dan Xiu Xiu. Pertama, mereka akan menumpuk batu dan menyiramnya dengan air. Saat air membeku, itu akan jadi dinding yang lumayan. Dan saat ini suhunya sangat rendah, jadi es yang diisi oleh batu bahkan mungkin lebih kuat daripada tembok semen. Dengan begitu, mereka bertiga terus membuat tembok semakin tinggi dan tebal. Saat batu yang mereka punya sudah habis, mereka mengambilnya dari menghancurkan villa di sebelah mereka. Setelah 3 hari, tembok raksasa yang terbuat dari batu dan es pun siap. Dengan tembok yang setebal dan setinggi ini, mereka bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Saat akan masuk, mereka kembali mendengar ledakan itu. Kali ini getarannya cukup kuat menandakan lokasi ledakan yang semakin dekat. Saat Han Feng memeriksa, benar saja ledakan itu tepat berada di belakang bukit mereka. Dan ledakan berikutnya menghancurkan salah satu villa di area itu. Beberapa batu dari ledakan villa itu bahkan terlempar ke arah mereka dan melukai Han Feng. Untungnya mereka telah memperkuat dan menambah tinggi tembok di sekeliling rumah. Kalau tidak, itu akan benar-benar sangat berbahaya. Han Feng masuk dan memberitahu semuanya untuk mengevakuasi diri ke bawah basement. Mereka sembunyi di sana selama setengah hari sebelum kembali naik ke atas. Pada malam kedua, saat Han Feng tengah mandi, pengebaran itu kembali terjadi di dekat mereka. Dan lagi-lagi Han Feng menyuruh mereka untuk evakuasi. Pada pagi hari ketiga, villa di sebelah mereka diledakkan sampai hancur berkeping-keping. Dan salah satu kepingan ledakannya menghantam tembok es mereka. Di hari keempat saat sore, tepat saat Han Feng sedang melakukan panggilan alam kedua, ledakan lagi-lagi terjadi. Pada akhirnya Han Feng yang sudah kehabisan kesabaran pun bersiap dengan pakaian dan senjatanya. Dia tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Mereka harus terus-terusan sembunyi di basement tanpa bisa tidur nyenyak, makan enak, bahkan tidak bisa minum dengan benar. Kali ini dia juga membawa alat setrum bersamanya. Dia ingin melihat siapa bajingan gila yang terus-terusan mengebuk mereka. Han Feng pergi setelah berpamitan. Dia menuruni bukit dengan papan skinya. Sepanjang perjalanan, dia melihat sisa-sisa ledakan. Dilihat dari sisa-sisanya, itu adalah potongan pakaian tentara. Jadi mungkin ledakan-ledakan itu berhubungan dengan para tentara. Han Feng melihat banyak mayat sepanjang perjalanan. Jadi untuk lebih aman, Han Feng mendaki sisi bukit dan akan mengawasi situasi di bawah. Begitu sampai di atas, Han Feng menggunakan teropongnya. Di bawah, dia melihat sebuah gua yang cukup besar dan sepertinya itu markas dari para tentara. Di sana dia juga melihat beberapa cannon dan berpikir mungkin itulah yang sudah mengebom mereka selama beberapa hari ini. Tapi anehnya, Han Feng juga melihat para tentara yang bergerak diam-diam. Bukankah itu adalah markas mereka? Jadi kenapa mereka menyerang bagian dalam? Baru beberapa detik masuk ke dalam, para tentara itu dikirim terbang oleh sebuah angin kencang. Salah satu tentara terlempar sampai ke tempat Han Feng berada, tapi untungnya dia sudah tewas. Han Feng kembali memeriksa keadaan gua itu dengan teropongnya.
Saat itu terlihat 3 orang yang berjalan keluar dari gua. Seorang wanita berambut putih tiba-tiba berhenti dan menatap tepat ke arah Han Feng seolah-olah dia mengetahui keberadaannya. Han Feng langsung ketakutan. Apakah artinya dia sudah ketahuan? Tapi bukankah jaraknya ribuan meter? Dia lalu mencoba mengesampingkan pemikiran itu dan berpikir kalau itu pasti hanya kebetulan. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.